Udah direkord ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pertemuan belajar bahasa Arab bersama. Semoga dapat selalu diberikan keistiqomahan dalam mempelajarinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ini sebelum kita buka, kita langkah baiknya yaitu terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita langsung aja Bu ya. Ya, Ustaz. Ini belum saya artikan karena benar lagi padat sekali dengan ujian akhir Bu. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Kita coret-coret aja di sini. Kita di sini sekarang akan mempelajari yaitu terkait anwaul hal ya. Anwaul hal. Apa itu artinya anwaul hal? Yaitu macam-macam dari hal. Macam-macam dari hal. Hal itu apa artinya? Yaitu untuk menjelaskan keadaan ataupun kondisi ketika pada objek tertentu ya, ataupun ketika pada perlakuan dari sang fa'il ya, seperti itu ya. Baik. Nah, daripada macam-macam hal itu dibagi menjadi berapa macam? Dibagi menjadi 3 ya. Hal itu dibagi menjadi dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada hal mufrodah ya. Jadi imbasnya yaitu halnya itu menggunakan kosakata lagi ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah hal al-jumlah. Jadi dalam hal menerangkan kondisi ataupun keadaannya menggunakan kalimat ya. Nah, kalimatnya ini itu dibagi menjadi 2 ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, jadi bagaimana menerangkan kondisi ataupun keadaannya itu menggunakan kalimat ya, antara kalimat ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, yang ketiga itu bagaimana menjelaskan ataupun menerangkan kondisi ya, menerangkan kondisi ataupun keadaannya itu menggunakan syibhul jumlah. Nah, ini bisa menggunakan antara jar dan majrur ya, ataupun az-zor ya. Nah, wal hal al jumlah. Nah, untuk hal jumlah ya, untuk hal jumlah jadi ini keterangan yang di bawah ini itu dikhususkan untuk ba ya, dikhususkan untuk ba. Nah, wal hal al jumlah la budda an tashtamila ala robitin yarbutuha bima qablaha. Ya, jadi hal jumlah itu harus mencakup daripada ya kaitan ya yang mengait dengan kalimat sebelumnya ataupun kosakata sebelumnya ya. Jadi itu apa namanya, dalam kadarnya itu harus berkaitan ya, harus memiliki kaitan yang mana itu memiliki terkait dengan kalimat ataupun kosakata sebelumnya ya.
Entah itu dalam sisi domirnya itu harus disesuaikan dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya. Ya. Warrobit. Nah, robitnya ini pertama, jadi ini kan harus ada robit ya, harus ada suatu hal yang mengkait ya, harus ada suatu hal yang mengkaitkan antara yaitu hal jumlah dengan sohibul halnya. Ya kan kalau yang sebelum hal itu kan namanya sohibul hal ya. Iya. Jadi sohibul hal itu yang bagian depannya, baru yang belakangnya itu adalah halnya. Nah, antara hal dengan sohibul halnya itu harus ada yang mengkaitkan, yaitu ada robitnya. Nah, robitnya itu ada 4 macam. Ya. Pertama, bisa berupa abdomir, ya, robitnya. Lalu yang kedua itu bisa berupa al-waw wad domir. Jadi wa dulu baru ada domirnya. Ya. Nah, baru yang ketiga itu bisa wa saja. Ya, jadi tanpa ada domir, dia hanya sebatas mengkaitkannya dengan wa saja. Habis itu ada waw dan qad. Ya, ada waw dan qad. Fungsi qad itu untuk mentakidkan, ya, termasuk harfut taukid ya. Nah, di sini dalam sisi robitnya ada 4 macam. Pertama domir saja, kedua waw dan domir, ketiga itu waw saja, huruf waw saja, dan yang keempat itu adalah waw dan qad. Nah, sohibul hal labudda an yakuna ma'rifatan. Nah, di sini untuk sohibul halnya itu harus berbentuk ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena untuk halnya itu sendiri itu apa namanya? Jikalau misalnya mufrad ya. Nah, itu apa namanya? Dia berbentuk apa? Berbentuk nakiroh. Ya, harus nakiroh. Kayak gitu ya. Sedangkan sohibul hal bagaimanapun itu harus ma'rifah. Selanjutnya kita lanjut Bu ya. Iya Pak. Ini saya bersihkan. Kita lihat contohnya langsung ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Oke. Qassa Yusuf ru'yahu muta'ajjiban ya. Qassa Yusuf ru'yahu muta'ajjiban. Nah, di sini ru'yahu muta'ajjiban ya. Di sini di mana yaitu apa namanya? Halnya Muta'ajiban ya. Ini sohibu halnya mana? Sohibu halnya ru'ya. Ru'yahu muta'ajiban. Jadi bagaimana Yusuf menceritakan mimpinya dengan takjub, sangat menakjubkan ya. Habis itu hamala al-musafiruna ya Yusufa farihina. Jadi para musafir membawa Yusuf dengan keadaan sangat senang. Ya, di sini mana halnya? Senang. Nah, kalau sohibul halnya ya al-musafir ya kayaknya ya. Karena keadaan musafirnya kan. Terus habis itu ini kayaknya muta'ajibannya lebih ke Yusuf ya. Karena bagaimana Yusuf menjelaskan mimpinya, jadi menjelaskan kepada keadaan Yusufnya, yaitu dia menceritakan mimpinya dengan keadaan yang menakjubkan, maksudnya muta'ajiban ya. Terus selanjutnya jalasa ikhwatu Yusuf yufakiruna fil kaidi lahu. Nah, jadi saudara-saudara Yusuf
itu dia telah duduk, yaitu di mana dengan keadaan mereka memikirkan dalam apa? Dalam hal yaitu untuk mentipu daya Yusuf. Nah, ini di mana itu halnya? Halnya itu adalah yufakiruna fil kaidi lahu, yaitu untuk memikirkan bagaimana untuk mentipu daya Yusuf. Nah, ini yang pertama dan kedua itu adalah contoh daripada hal dengan mufrad. Ya, untuk contoh yang ini nih 1 dan 2. Ini yaitu contoh daripada hal dengan mufrad. Terus selanjutnya ini ya, jalasa ikhwatu Yusuf yufakiruna fil kaidi lahu. Nah, ini adalah contoh daripada hal dengan jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Dia ini ya, langsung dengan domir ya, dengan domir. Jadi apa penghubung daripada ar-robit di antara hal dengan sohibul hal? Ar-robitnya itu adalah dengan domir yang dimasukkan pada kata kerja yufakiruna. Ya. Sohibul halnya mana? Yaitu ikhwatu Yusuf. Ya kan ya, sampai saat ini kan semuanya ini makrifah ya. Untuk Yusuf dia makrifah, nama orang, ya kan? Al-musafiruna dia makrifah dengan ada alif lam. Habis itu ikhwatu Yusuf dia juga makrifah dengan mudhof ilaih. Nah, selanjutnya yaitu la yuhibbuna mislahum wa nahnu ya, kita tidak menyukai ya, la yuhibbuna. Dia tidak menyukai kita seperti mereka berdua, ya. Dia tidak menyukai kita seperti mereka berdua. Wa nahnu usbah. Apa itu usbah? Bentar, ya. Usbah. Usbah itu artinya adalah golongan kecil ataupun persengkongkolan ataupun kumpulan. Mungkin terasa terpojoki ya. Wa nahnu usbah, dan kita ini serasa kelompok yang terpojoki. Ya. Ini mungkin cerita yaitu dibalik bagaimana ayahnya Yusuf. Siapa ayahnya Yusuf? Yakub. Ayahnya Yusuf Yakub ya. Nah, dia kan bagaimana Nabi Yakub ini begitu mencintai anaknya yaitu Yusuf dan juga adiknya Yusuf yaitu Benjamin ya, kalau nggak salah namanya. Benjamin. Nah, sampai kakak-kakaknya itu mereka serasa iri ya, serasa tidak dicintai ya kan ya. Serasa pilih kasih, tidak dicintai dan juga dipojokkan. Ya, akhirnya muncullah perkataan ini, la yuhibbuna mislahuma wa nahnu usbah. Ya. Oke. Nah, di sini mana halnya? Nahnu usbah. Wa nahnu
Ya, wanah nu usbah. Nah, wanah nu usbah ini itu halnya dengan apa? Dengan waw dan domir. waw dan domir. Ya, tapi ini masuknya kepada jumlah Ismiyah. Ya. Oke. Ini yaitu al-waw wa ad-domir. Jumlah ismiyah. Nah, selanjutnya itu adalah, nah ini contohnya yaitu yang kelima, ta'allaqa Yusufu bil habli. Ya, jadi Yusuf itu apa namanya? Mengikat dengan apa? Mengikat dengan tali. Ya, mengkaitkan dengan tali. Warrojulu yukhriju bidalwi, dan juga seseorang mengeluarkan Yusuf dengan ember. Ini ketika cerita Yusuf kapan? Yaitu ketika cerita Yusuf sedang berada di sumur, ya kan dilempar ya sama siapa? Sama saudara-saudaranya ke dalam sumur. Habis itu baru ada segolongan orang, ya, yaitu yang mengeluarkan Yusuf dari apa? Dari sumur tersebut, diangkat menggunakan ember gitu kan. Ya nggak, Bu? Bu Zaitin? Halo? Baik. Nah, untuk nomor 5 ya. Untuk nomor 5 ini yaitu mana halnya? Nomor warrojul. Ini ya, warrojulu yukhriju ad-dalwa, yaitu adalah seorang laki-laki, yaitu apa namanya, mengeluarkan ini ya, mengeluarkan maksudnya ember. Maksudnya mengeluarkan itu apa? Ya, turut mengangkat Yusuf dengan ember. Dari sumur. Ya, dari sumur itu. Nah, ini apa namanya, kalau misalnya dalam jenisnya, ini masuk ke dalam apa ini? Jumlah. Jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena diawali oleh ism dulu, ar-rojulu yukhriju. Ya, kayak gitu ya. Kecuali kalau misalnya yukhriju ar-rojulu. Nah, itu baru jumlah fi'liyah. Ya kan, Bu? Iya. Nah, di sini menggunakan apa dalam robitnya? Menggunakan waw saja. Ya, waw fakot ya. Ya. Ya, ini robit. Nah, selanjutnya yaitu kaifa yukhti'u Yusuf, ya bagaimana dia menyalahkan Yusuf gitu kan. Waqad a'addahu dirrisalah, sedangkan Allah telah menyiapkannya untuk menjadi apa? Untuk menjadi untuk utusan ya, untuk menjadi utusan ataupun seorang nabi. Nah, di sini kaifa yukhti'u Yusuf wa qad a'addahullah. Nah, di sini mana halnya? Waqad ya. Waqad Ya, wa qad a'addahullah. Nah, ini contoh daripada jumlah fi'liyah. Jadi halnya berupa jumlah fi'liyah.
Nah, ini untuk yaitu Robitnya wa dan robitnya 2 dan kod. kod ya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah Asya Yusufa fi sururin ya. Yusuf hidup dengan dalam kebahagiaan ya. Nah, di sini yaitu mana halnya? Halnya fi sururi. Fi sururin, betul. Halnya fi sururin, yaitu dengan jar dan majrur. Masuknya ke dalam syibhul Jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Nah, selanjutnya fi sururin ya, ini dalam dengan jar dan majrur. Nah, selanjutnya yaitu adalah ja'a ikhwatu Yusufa fawqa jamalihim. Jamalihim ya. Ya, untanya ya. Iya. Jamal. Ya, datanglah yaitu saudara-saudara Yusuf di atas unta-unta mereka. Nah, di sini mana halnya? Halnya fauqa jamalihim. Fauqa jamalihim ya. Nah, di sini fauqa jamalihim yaitu berarti dengan apa ini jenisnya? Syibhul jumlah. Zorof makan ya. Zorof. Ya zorof saja. Zorof makan ya, betul. Syibhul jumlah itu dengan apa? Dengan az-zorof. Nah, ini Bu ya. Baik. Nah, di sini mana yaitu ja'a ikhwatu Yusuf yaitu sahibul halnya. Yang diterangkan penjelasannya itu adalah ikhwatu Yusuf ya. Habis itu ini Yusuf ya, karena Yusuf yang hidupnya bahagia, ya kan? Iya. Nah, ini juga kaifa yuhti'u Yusuf juga, karena yang Allah jadikan sebagai risalah kan hanya Yusuf kan di sini. Ya. Sahibul halnya saja. Ya, sahibul halnya. Yusuf, terus waqad a'addahullah di risalah ini adalah halnya. Baik. Ada yang ditanyakan, Bu? Insya Allah paham, Ustaz. Paham? Iya, insya Allah paham. Pak Jai. Nanti saya ini lagi, saya coba ini dulu, simak dulu lah sekarang. Iya. Tadi jadi gitu ya. Ya tadi telat mau habis ini, saya mau habis. Saya nggak pakai gitu wifi. Ya. Oh iya, Pak. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi hal itu artinya apa? Keadaan. Untuk menjelaskan keadaan ataupun kondisi daripada orang yang berada ataupun subjek yang berada di kata sebelumnya. Nah, orang ataupun subjek yang mana itu dijelaskan dalam perkara kondisi ataupun keadaannya itu dinamai dengan apa? Dinamai dengan sohibul hal, ya kan? Nah, terus untuk hal itu sendiri ada berapa jumlahnya?
macam-macamnya ada Ada 3 macam. Yang pertama hal mufrad, ya. Yang kedua halu jumlah. Yang ketiga syibhul jumlah. syibhul jumlah, ya. Nah, untuk hal mufrad pada intinya yaitu adalah halnya harus berupa nakiroh, ya. Qassa Yusuf ru'yahu muta'ajiban. Yusuf menceritakan mimpinya yaitu dengan takjub, ya, kayak gitu. Nah, itu contoh daripada hal yang mufrad, yaitu untuk menjelaskan bagaimana keadaan Yusuf dalam menceritakan mimpinya, bagaimana keadaannya dengan sangat takjub, gitu kan. Nah, terus habis itu untuk macam yang kedua yaitu adalah jumlah. Nah, jumlah ini dibagi jadi 2 lagi, ada jumlah fi'liyah, ada ismiyah. Ya, fi'liyah kata kerja, jumlah ismiyah ya ismiyah, ya. Nah, untuk jumlah fi'liyah ataupun ismiyah itu harus ada apa? Harus ada robitnya, ya. Apa itu robit? Robit itu adalah penghubung ataupun pengkait, ya. Menjadi pengkait atau penghubung di antara sohibul hal dengan kalimat halnya, ya, di antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya, yaitu yang berupa hal, ya. Nah, untuk robitnya itu dibagi menjadi 4, ya kan tadi ya Bu ya? Iya. Robitnya dibagi menjadi 4. Pertama itu ada domir. Baru yang kedua ada al-waw wat domir. Yang ketiga ada al-waw faqat. Yang 4 waw saja. Yang keempat ada waw dan qad. Ya, gitu ya. Nah, misalnya yang domir saja, ya, yaitu yufakiruna. Nah, ini hanya sebatas domir yang dimasukkan pada kata kerja, itu kembalinya kepada ikhwatu Yusuf. Habis itu ada waw dan domir. Contohnya adalah wanahnu usba. Habis itu ada waw saja, wa ar-rajulu, ya, kayak gitu ya. Wa ar-rajul ini waw saja ya, kayak gitu. Terus selanjutnya ada waw dan qad, yaitu waqad a'addahullah, ya kan? Ya. Habis itu yang terakhir adalah syibhul jumlah. Ini dari jar dan majrur dan juga azzoro. Ya, jar dan majrur fi sururin, azzoro fauqa jama. Nah, gitu Bu ya. Baik. Ini saya foto dulu Bu ya. Oke, selanjutnya kita clearkan. Nah, ini kita akan yaitu akan mempelajari tentang anak tuh, ya. Kalau tadi kita mempelajari tentang apa? Tentang al-hal, ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang anak tuh. Ya, apa itu anak tuh? Anak tuh adalah asifah, ya, sama saja ya. Anak tuh adalah sifat, ya. Nah, ini kita lihat baca anak tuh tabiun
yazkuru liwaddiha ma qablahu bibayani sifatin fi. Anak itu adalah sebuah pengikut ya yang mana menyebutkan untuk menjelaskan daripada kata sebelumnya, maqoblahu ya, bibayani sifatin fi, untuk menjelaskan sifat di dalamnya. Nah, untuk anak tu itu sendiri itu ada berapa macam? 3. Ada tiga macam. Ini hampir sama ya, bukan hampir sama, bahkan serupa. Serupa dengan apa? Serupa dengan hal ya, macam-macamnya ya. Serupa dengan hal, yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu anak tu, yaitu berupa al-mufrad ya. Yang kedua itu adalah anak tu berupa al-jumlah. Yang ketiga itu adalah anak tu syibuhul jumlah ya. Anak tu ya, sama aja. Tapi nanti ada ada yaitu perbandingan dalam hal membedakan antara hal dan naktu dalam hal jumlah khususnya. Ya, kalau misalnya naktu dalam mufrad kan bisa dipahami ya, antara hal dan mufrad. Tapi kalau yang jumlah itu cukup sulit ya dalam membedakannya karena mirip. Iya. Nah, ini ada naktu jumlah dan juga an-naktu syibhul jumlah. Nah, untuk an-naktu al-mufrad malaisa jumlatan wala syibha jumlah. Jadi posisinya dia bukan dengan kalimat ataupun tidak ada syibhul jumlah. Tidak ada syibhul jumlahnya. Wala budda ayat seba'a, dan diharuskan ayat seba'a al-man'ud mengikuti man'udnya, yaitu dalam hal apa? Dalam hal macamnya, nau'ihi, wa adadihi dalam hal jumlahnya, wa fi tankirihi dalam hal nakirohnya, wa fi ta'rifihi dalam hal ma'rifahnya, wa fi i'robihi dalam hal i'robnya. Wa idza kana man'ud jam'an li ghairil akil. Nah, kalau misalnya man'udnya itu berupa jama yang tidak berakal, ya contohnya makatib, meja-meja, buku-buku, kutub ya. Habis itu baju-baju, al-malabis. Habis itu tempat-tempat, al-amakin. Nah, itu kalau misalnya man'udnya itu jama yang tidak berakal, maka anak-tunya itu datang dengan apa? Dengan mufrad mu'annas ya. Selanjutnya anak tu al-jumlah. Nah, itu dibagi menjadi 2, yaitu dengan apa? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Fi'liyah dan ismiyah ya. Wala budda an yattasila an-na'tu al-jumlata bidomirin ya'udu alal man'ud. Dan untuk an-na'tu daripada jumlah itu sendiri ya, an yattasila an-na'tu al-jum, jadi itu harus apa? Harus berupa ataupun terdapat domir yang berhubungan, yaitu dengan al-man'ud ya, yang dikembalikan kepada al-man'udnya. Jadi di situ harus disertai domir ya, yang dikembalikan pada man'udnya. Terus untuk an-naktu syibhul jumlah itu sama seperti halnya hal, harus berupa jar majrur ataupun zoro ya. Baik. Mungkin ini dulu, kita lanjut ke contohnya ya biar lebih paham. Ya, Ustaz. Nah, ini contohnya nih.
Kan ar-rajulu al-arabiyyu, ya. Nah, di sini mana untuk naatnya? Sifatnya Al-Arabi. al-arabiyyu, ya. Untuk man'utnya Ar-rajulu. ar-rajulu, betul. Nah, ini kan lihat ya, ar-rajulu dia muzakkar, al-arabiyyu juga muzakkar. Ar-rajulu dia ma'rifah, al-arabiyyu juga ma'rifah. Dia juga i'rabnya dengan rofa, maka arabiyunya juga dengan rofa dan sebagainya. Terus kanatil mar'atu al-arabiyatu tatahaddatsu fala talhan. Nah, di sini di mana yaitu untuk anak tunya Al-Arabiyatu. al-arabiyatu. Nah, lalu di sini di mana yaitu untuk man'utnya Al-Mar'atu. al-mar'atu. Sifatnya sama semua ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk wahuma alimani masyhuroni. Ya, di sini mana anak tunya? Masyhuroni. Masyhuroni, ya. Untuk man'utnya Alimani. ya, kita lihat sama-sama sama-sama musanna, ya kan? Ya. Terus habis itu Nakiro. an-nahwiyin al-mutaqaddimin, ya. Mana naktunya? Naktunya mutaqaddimin. Mutaqaddimin. Terus ini mat'utnya Nahwiyin. nahwiyin, ya. Ini sama-sama apa? Sama-sama jama, ya. Sama-sama ma'rifah dan juga sama-sama dalam keadaan jar, ya. Ya kan ya, jar ya. Iya, jar. Ya kan, dengan jarnya dengan apa? Yaitu dengan min. ya. Ya, ya. Dengan ya, karena dia jamak muzakkar salim. Nah, selanjutnya wa arafan nas nisaan syairatin. Ya, di sini mana anak tunya? Syairatin. Syairatin, tapi kalau man'utnya Nisaan. nisaan, ya. Nah, betul. Ini kenapa kok yang satu kasrotain, tapi yang satu lagi fathatain, kenapa? Itu ya, jamak muannas salim. Ya karena memang sudah bentuknya kayak gitu ya, nasobnya ya memang kayak gitu, yaitu nasob daripada jamak muannas salim yaitu berupa kasrotain. Habis itu saat al-futuhatu al-islamiyatu. Nah, ini mana naatnya, sifatnya? Islamiyatu. Al-futuhatunya berupa man'ut, ya. Nah, itu sama ya. Nah, kenapa ini al-islamiyatunya bukan jama sedangkan futuhatnya ini jama? Kenapa? Makanya. Itu dikarenakan goiru akil, ya. Jadi kalau jamaknya itu berupa yang jamak muannas salim ataupun jamak taksir yang tidak berakal, ya goirul akil, maka untuk sifatnya itu menggunakan apa? Naktunya mufrad muannas tadi ya. Mufrad muannas. Betul gitu ya. Bukan mufrad muzakkar ya. Bukan Pak. Kalaupun misalnya jamak taksirnya dari yang muzakkar, tapi tetap sifatnya mufrad muannas. Yes, ya. Terus da'a intisyarul lahni ila wad'i ilmin yahfazul lugota. Nah, di sini mana naktunya? Yahfazul lugota. Ini cukup sulit ya, yang jumlah. Ini jumlah fi'li. Iya. Fi'liyah. Ya, di sini di mana yaitu untuk
Untuk ininya, oh maaf Bu. Oh iya, Mahari Jarin Na'tun li ilmin. Nah di sini apa anak tunya ini ya, anak tunya ilmin. Ya Bu ya. Oh gitu. Bukan Ini kita baca nih. Wa jumlatu yahfazul lugha fi mahalli jarin na'tu li ilmin, ya kan? Ya itu apa namanya dalam keadaan dalam posisi jar dan berupa na'tu untuk siapa na'tunya? untuk mana? Ilmin. Di ilmin ya, di irobnya ya, di keterangannya. Jadi kalau misalnya na'tu man'ut itu pasti bersampingan, Bu ya, Bu. Iya Pak. Lagi bingung saya. Lagi bingung. Iya. Nah, itu kan ini B ya, Ustaz. Apa? Itu kan contoh yang B ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Ya. Bentar. Harusnya jumlah ismiyah ya, Bu ya. Fi'liyah ismiyah. Benar ya. Bu? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Masih bingung? Ya. Gimana, Ustaz? Itunya jadi keilmuan ya, Ustaz ya? Apa? Jadi dia naat dari ilmi, naatnya berupa jumlah fi'liyah. Iya. Jadi yahfazunya ini kemana? Kembalinya ke ilmin. Ya. Kalau misalnya ini apa namanya? Maksudnya kok ilmu menghafal kata kerja gitu loh. Saya agak ini yang B itu. Ininya saya pikirnya kalau namanya kata kerja itu jumlah fi'ilnya itu ada fa'ilnya gitu loh. Oh, itu bukan masalah fa'il ya Ustaz ya. Tapi ilmin sebenarnya ini kan yahfazu ya Bu ya. Nah, yahfazu itu dia untuk menjelaskan sifat daripada ilmu, ya kan ya. Jadi bagaimana sifat ilmu itu? Sifat ilmu itu adalah untuk menjaga bahasa. Ya, tapi dia dibentukkan ke fi'il. Ya. Yang harusnya kalau misalnya bukan fi'ilnya ya. Misalnya kita dengan dengan ini. Dengan sifat langsung. Ya kan ya, ila wad'i ilmin hafizil lugoti, ya. Ya kan Bu ya? Iya. Hafizil lugoti. Nah gini ya, atau ila wad'i ilmin ya hafizil lugoti. Nah ini ya. Ini kalau misalnya apa dalam bentuk mufradnya ya misalnya, tapi kalau misalnya diubah ke fi'ilnya ya dia menjadi apa? Yahfazu ya, yang menjaga bahasa kayak gitu ya. Tapi tetap dalam hal urutannya anak itu ini harus tabi lilman man'ut, jadi harus bersampingan ya. Ya gitu ya, memang agak sulit ya memahaminya. Baik, kita langsung, yaitu adalah, nah ini kalau yahfazu ini kan sifat daripada na'tu harus mengikuti man'ut, ya kan ya, secara domirnya iya benar. Habis itu, nah yahfazul lughah meskipun di sini dengan domah, tapi sebenarnya dia fi mahali apa?
mahali Fi mahali jarin. jarin. Kenapa fi mahali jarin? Karena ia menyambung dari ilahnya ya. Ila wadi ilmin ya azul lugo ya. Kalau misalnya dengan apa yang mana dia kalau misalnya dengan ism menjadi hafizin lugo ya, jadi fi mahali Jarin. jari. Terus wafada rijalun ada duhum kasirun. Nah di sini di mana yaitu untuk anak tuhnya Ada duhum kasirun. ada duhum kasirun ya. Di sini untuk man'utnya Rijalun. rijalun ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwasannya itu harus ada domir yang kembali kepada apa? Kembali kepada Man'ut. man'utnya. Nah, ini domirnya mana? Hum. Ada duhum kasirun. Ya, ini jumlah ismiyah. Habis itu wafadat nisaun ada duhunna kasirun. Nah, di sini mana naatnya? Naatnya ada duhunna kasirun. Ya, ada duhunna kasirun. Betul ya. Bukan Nah, kasiratun. ini bukan. Kenapa kasirun? Kenapa? Karena kasirun ini bukan kembali kepada nisanya, tapi kasirun kembali kepada adatnya. Nah, adatnya itu muzakkar ya. Jadi hunnanya tidak mempengaruhi. Ya, ada duhunna kasirun. Contohnya lagi misalnya kita buha misalnya ya. Kita buha kasirun. Nah, kenapa kasirun? Kenapa tidak kasirotun? Dikarenakan yaitu dia kembalinya bukan kepada haknya tapi kepada kitabnya. Kan kitabnya muzakkar Bu ya. Ya Ustaz. Maka dia kasirun. Ya kan? Paham Bu ya? Iya, Allah. Baik. Selanjutnya nah, selanjutnya yang jim ini adalah contoh daripada an-na'tu dengan apa syibhul jumlah ya. Nazaha rijalun minal arobi. Ini dari mana? Si laki-lakinya ini dia Minal Arabi. minal arobi ya. Baik. Nah, ini syibhul jumlahnya dengan apa? Dengan jar majrur. Jar majrur ya. Terus selanjutnya karena ilmun nahwi ilman bainal ulumi ya. Bahwasannya ilmu nahwu yaitu adalah ilmu di antara ilmu ya, allati unia yang diperhatikan oleh para orang muslimun. Nah, di sini mana anak tuhnya? Bainal ulumi. Nah, untuk man'utnya ilman. Ya, ini kalau minal arobi man'utnya Rijal. Nah, gitu ya. Baik. Lantas apa perbedaannya dengan dalam hal jumlah? Nah, itu dia. Perbedaannya adalah nah, di sini ada ya, ada pembahasannya di bawah. Al-farqu bainal hal wan na'tu. Ya kan ya. Nah, ini ada pembahasannya. Perbedaan antara al-hal dengan anak tuh
Ya, apa perbedaannya? Nah, takunul hal wasfan nakirotan iza kanat mufrodah. Jadi dalam keadaan mufrod, hal itu berupa sifat nakiroh. Ya kan ya Bu ya? Ya tidak muta'ajiban, ya kan? Terus apa lagi tadi? Farihina. Terus wa ammanatu al-mufrad fayat bau al-man'ut ta'rifahu fi ta'rifihi wa tankiri. Sedangkan anak tu al-mufrad dia mengikuti man'ut dalam hal ma'rifah ataupun nakirohnya. Jadi anak itu tidak mesti nakiroh, bisa juga ma'rifah. Tapi kalau hal dia sudah pasti nakiroh. Ya. Iya. Terus sohibul hal ma'rifatan daiman. Nah, sohibul hal itu dia harus ma'rifah. Ya, gak bisa nakiro, ya kan ya? Iya. Tapi kalau man'ut dia bisa nakiro, bisa ma'rifah. Ya. Idza kana annatu mufrodan, ya. Yaitu kalau misalnya yaitu naatnya berupa mufrad, ya. Tetapi kalau naatnya itu berupa jumlah ataupun syibhul jumlah, ya, maka untuk man'utnya diharuskan nakiro. Nah, ini kan berbeda dengan hal, ya kan ya, dengan sohibul hal. Kalau sohibul hal, bagaimanapun kondisinya, dia diharuskan ma'rifah. Tapi kalau misalnya al-man'ut dalam dalam posisi jumlah, ya, itu dia diharuskan nakiro. Jadi benar-benar bisa kalau misalnya Ibu bingung, lihat saja ke man'utnya. Ya, lihat saja ke man'utnya ataupun sohibul halnya. Ini ma'rifah atau nakiro. Nah, kalau misalnya ma'rifah berarti sudah pasti itu sohibul hal. Tapi kalau misalnya nakiroh itu sudah pasti al-man'ut. Gitu ya. Paham, Bu? Iya, Ustaz. Hukmul hal an-nasob. Nah, untuk hal itu sudah pasti nasob. Tapi kalau an-natu itu harus mengikuti man'utnya. Ya, entah itu dalam rofaknya, dalam nasobnya, ataupun dalam jarnya, ya kan? Iya. Itu Bu ya. Iya, Ustaz. Syukur man'ut. Habis itu kalau misalnya ini mungkin kurang satu ya, kalau Ibu perhatikan. Kalau misalnya anak tuh dia harus ada robitnya. Kalau itu kalau hanya hal domir ya. Kalau itu hal itu harus ada robit. Ya, tidak hanya semesti domir, tapi bisa waw, ya, bisa kot, ya, waw domir, waw saja, waw kot. Tapi kalau misalnya anak tuh dia hanya sebatas dengan domir saja, ya, tapi tidak bisa dengan waw, tidak bisa dengan pemisah, ya, kayak gitu ya. Iya. Sampai di sini dapat difahami, Bu? Insyaallah, Ustaz. Baik. Kita cukupkan ya sampai di ya, sini Ustaz. dulu. Sudah mau asar, Ustaz. Ya, baik. Tadi kita cukupkan dulu aja ya. Nanti bisa dengar rekamannya kembali. Baik, kita cukupkan dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma'alam tanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilaihi walatun sina anhu ya rabbal alamin. Oh iya, ini Bu jangan lupa ya star mufrodatnya, yang star mufrodat baru. Iya, Ustaz. Itu Ustaz 8 itu harus semuanya. Kan Ustaz bilang 8 mufrodat. Iya. Itu kan ada perabot, ada fi'il. Enggak, untuk 3 pertemuan pertama, Ibu cukup menghafal yang kata kerja saja. Gitu. Makanya saya bilang, aduh banyak banget ya.
Enggak, saya juga pakai hati Bu ya. Maksudnya di setiap file itu setiap sebelum pertemuan selanjutnya Ibu cukup menghafal 8 kosakata dalam satu file. Oh gitu. Iya, makanya saya bingung juga itu ada kata kerja, ada sifat, ada perabot. Ya Allah, kata Ibu saya banyak. untuk 3 pertemuan pertama menghafalnya yang mana? Yang kata kerja Yang kata kerja. Oh kerja gitu. saja, Baik tanpa Ustaz. yang lain. Ya, tanpa yang lain. Oh iya ya. Baik Ustaz. Ya. Insyaallah ya. Oke, menghafal Pak ya. 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 Nah, nanti sebelum pertemuan depan dihafal Bu ya. Ya insyaallah Ustaz. Baik, kita cukupkan sama minta doanya semoga ujian saya dilancarkan gitu. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan, diberi hasil terbaik Ustaz. Amin. Kita cukupkan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Baik Bu. Salam.